juga ada pleomorphic sarcoma. Ini merupakan anatomi dari ruangan retroperitoneum. Retroperitoneum adalah ruangan anatomi yang terletak di belakang rongga perut, yang terletak juga di antara dinding perut dan peritoneum parietal. Itu dikatakan sebagai organ retroperitoneum. Kemudian ruangan-ruangan yang di retroperitoneum ini ada ruang pararenal anterior, kemudian pararenal posterior, dan ada ruang perineal. Jadi untuk ruangan di anterior pararenal itu ada terdiri dari kepala, leher, dan dan tail dari pankreas. Kemudian ada kolon ascendens dan descendens. Kemudian ada duodenum. Kemudian untuk yang perirenal terdiri dari kelenjar adrenal, ginjal, ureter, dan pembuluh ginjal. Kemudian dari pararenal posterior ada lemak, pembuluh darah, dan ginjal limfatik. Dan untuk pembuluh darahnya jadi dari aorta dan vena. Dan sendi, ya. Kemudian bisa negatif karena orangnya masih pengen kelihatan muda, itu bisa dilakukan. Tolong dikendalikan ya kebocoran-kebocoran ya. Penarikan Dikendalikan. kulit. Untuk suplai darah sendiri. Oke. Jadi ada 5 ya, 5. Dan drainasenya dari vena cava inferior, dan untuk kelenjar getah bening yang terlibat ada kelenjar diaphragma inferior, kelenjar lumbar yang memiliki vena cava inferior dan aorta. Kemudian di sekitar aorta itu ada preaorta, paraorta, dan retroaorta. Kemudian di sekitar vena cava inferior ada precapal dan paracapal dan retroaorta. Kemudian untuk retroperitoneum ini berisi dari pembuluh darah besar di perut. Kemudian suplai darah arteria berasal dari aorta dan semua cabangnya. Kemudian untuk vena cava inferior ini menyediakan ruang atau drainase vena ke bagian retroperitoneum dan strukturnya. Kemudian inervasi dari retroperitoneum kiri itu adalah dari simpatik, yaitu cabang dari plexus lumbalis, yaitu ada nervus iliohipogastrik dan ilioinguinal, genitofemoral. Kemudian ada lateral femoral cutaneus, ada obturator, dan ada femoralis. Kemudian cabang dari plexus sacralis dan nervus gluteal superior dan inferior. Ini ada truncus simpatetik lumbal kanan dan kiri, dan nervus splenticus supracolumbalis. Untuk parasimpatiknya dari organ retroperitoneal dapat dari nervus splanchnicus pelvicus. Kemudian untuk otonominya sendiri dapat dari nervus vagus dan saraf splenicus. Untuk histopatologi tumor retroperitoneum sendiri, ini penilaian histologis tumor dari mesothelioma seringkali menjadi tantangan tersendiri karena morfologi yang sering tumpang tindih dan tidak memiliki marker dari imunohistochemia. Kemudian marker histopatologi yang perlu diperhatikan pada ini adalah morfologi dari sel tumor sendiri, pola pertumbuhan, kemudian fitur dari sitoplasma dan stromanya. Tumor jaringan lunak ganas umumnya itu ditandai oleh gambaran sel dari nukleus atipikal, kemudian dengan pleomorfisme, peningkatan mitosisnya, kemudian nekrotis tumor granul dan batas nukleotatif. Untuk etiologi dan epidemiologi tumor retroperitoneal, kasus yang jarang terjadi, kurang dari 10%. Kemudian ini etiologinya idiopatik, namun dikatakan ada kaitan dengan faktor genetik,
lingkungan, radiasi, masikular dari diferensiasi ini. Kemudian berdasarkan WHO, tumor jaringan lunak diklasifikasikan berdasarkan diferensiasi kan jadi ada yang tumor adipositik yaitu tumor otot rangka, kemudian ada tumor fibroblastik atau miofibroblast, ada tumor fibrohistiocytic, ada tumor yang dari vaskuler, tumor peristitik atau perivaskuler, ada tumor dari otot polus, misalnya sarkoma. Ya, untuk tumor retroperitoneal ini sering sekali sangat debilitatif dan dapat menginfiltrasi ke organ pankreas, limpa, kelenjar getah bening, usus, dan bahkan ke jaringan lunak di dinding perut. Kemudian untuk tumor jaringan lunak ini sendiri dikelilingi oleh fibrosis padat yang menyebabkan kulit dan jaringan getah. Dua dari tiga kasus ini telah menyebar ke pembuluh limfatik yang berkaitan dengan tumor, tapi ini jarang terjadi. Untuk patogenesisnya, untuk kemungkinan jadi sarkoma diperkirakan berkembang dari sel induk mesenkimal, ini yang berasal dari otot, lemak atau jaringan ikat di sekitarnya. Kemudian sarkoma retroperitoneal muncul terutama dari jaringan lunak yang berasal dari fibrosa dan adiposa. Untuk yang jenis yang pertama ada liposarkoma. Ini merupakan tumor retroperitoneal primer yang paling umum terjadi, sekitar 20% dari liposarkoma yang berasal dari retroperitoneal. Kemudian ini untuk fungsinya seperti daging ikan yang sekali yang ada kapsulnya. Tumor liposarkoma ini well differentiated liposarkomanya potensinya lebih kecil untuk bermetastasi. Kemudian ada yang berikutnya ada jenis leiomyosarkoma. Ini merupakan subtype sarkoma retroperitoneal yang tersering kedua. Kemudian dia merupakan low grade leiomyosarkoma, memiliki jumlah sel yang lebih tinggi dibandingkan leiomyoma. Secara teori ini berasal dari histologi, berasal dari penangkapan interior yang menyebabkan kalau kulitnya itu ada ödem pada ekstremitas bagian bawah. Kemudian ada yang berikut poorly differentiated soft tissue sarcoma, dok. Ini jenis yang tersering ketiga dari tumor retroperitoneal, termasuk dalam jenis ini ya histiocytoma fibrosis ganas, dok. Pada populasi anak-anak subtype tersering yaitu Ewing extraskeletal atau primitive neuroendothelial tumor. Ya, untuk tanda dan gejala serta faktor risiko, tanda dan gejala pada tumor retroperitoneal ini paling sering itu secara umum itu asimptomatis, dok. Kemudian kalau misalnya ada gejala yang sering muncul ada nyeri, biasanya di perut atau nyeri punggung, gitu. Kemudian ada teraba mangsa dan secara khusus juga terlihat ada pembengkakan pada aktivitas bawah. Faktor risiko terjadinya tumor retroperitoneal dia ada karena radiasi, trauma, kemudian ada paparan lingkungan terhadap dioksid atau abses, ada mutasi dan germline, kemudian ada berkaitan dengan kelainan kromosom 12. Kemudian untuk klasifikasi atau staging dari tumor retroperitoneal dan untuk derajat histologisnya ada G1 yaitu diferensiasi dengan baik, G2 cukup baik, dan yang ketiga itu sangat buruk. Untuk klasifikasi atau deskripsi dari T1 itu tumornya berdiameter kurang dari 5 cm. Yang T1A itu tumor superficial, yang T1B tumornya agak dalam atau berpundak. Kemudian untuk T2-nya tumornya berdiameter lebih dari 5 cm, T2A ada yang superficial yang profunda.
Untuk sarkoma retroperitoneal sendiri ini dikategorikan sebagai tumor yang lebih dalam. Untuk keterlibatan limfonodi, untuk definisifnya itu nol, berarti tidak ada metastasis yang diindikasi secara histopatologis kayak penderita benih. Kemudian N1 itu terdapat ciri-ciri bening regional yang verifikasi secara histologis. Untuk klasifikasi dari metastasis sendiri untuk nol itu belum ada metastasis, yang satu tidak terdapat dari metastasis jauh. Ini untuk stadiumnya. Kalau dikatakan stadium stage 1A itu klasifikasinya G1 atau dia masih lebih baik dengan ukuran tumornya kurang dari 2 cm, kurang dari 5 cm dan tidak ada keterlibatan dari limfonodi maupun tidak adanya metastasis jauh. Untuk stadium 1B ini tumor tingkat 1 diameternya 5 cm atau kadang bisa lebih, tapi tidak ada keterlibatan dari limfonodi maupun tidak terdapat juga metastasis. Untuk stage 2A itu tumor derajat 2 tapi diameternya masih kurang dari 5 cm dan tidak ada nodul dan atau metastasis. Untuk stage 2B sendiri tumor derajat 2 diameter 5 cm tapi tidak juga melibatkan limfonodi dan tidak ada metastasis. Untuk stage 3A sendiri ini tumor derajat 3 atau yang depresinya buruk itu dengan diameter tumornya kurang dari 1 cm dan tidak juga ada keterlibatan dari nodul atau metastasis. Kemudian untuk stage 3B ini artinya tumor derajat 3 sudah terjadi secara buruk, kemudian diameter 5 cm atau lebih, tapi belum ada limfonodi dan metastasis jauh. Untuk stadium 4A sama 4B ini tumornya sudah menyerang konsentrasi ke pembuluh darah, tulang, saraf dengan ada keterlibatan dari limfonodi yang sudah bermetastasis. Untuk sarkoma retroperitoneal lokal itu diklasifikasikan sebagai stadium 2B atau ada sebagian besar ke stadium 3. Untuk tata laksana pada tumor retroperitoneal sendiri dikatakan di sini terapi definitif sarkoma itu adalah dengan tindakan pembinaan resesi bedah atau dikatakan sebagai complete resection, ya dianggap satu-satunya modalitas pengobatan yang kuratif. Kemudian angka rekurensi ini sekitar 75% dari kasus sarkoma. Ini faktor yang mempengaruhi kekambuhan atau survivability itu bisa jadi karena eksisi makroskopi lengkap, kemudian ada tingkatan dari grade tumor sendiri, kemudian ada multifokalitas dan berdasarkan dari subtype histologis. Kemudian dikatakan resesi en bloc atau resesi seluruh organ tanpa merusak kapsul, karena ini kan sarkoma jadi ada kapsul tumor yang ada kapsulnya, jadi dan organ yang berkaitan secara makroskopik terlibat oleh tumor atau disembuti oleh tumor untuk mendapatkan pembersihan atau kita mengangkatnya secara keseluruhan. Kemudian yang berikut untuk reseksi tingkat organ yang berdekatan itu sekitar 65%, sementara untuk pengangkatan ini kita hanya bisa mencapai sekitar 85% dari pasien yang di laboratorium. Kemudian dikatakan juga organ yang paling umum membutuhkan atau yang direseksi adalah usus besar, ginjal, pankreas, dan liang.
Kemudian tata laksana berikut kemoterapi neoadjuvan atau yang adjuvan itu sebagian besar eh, subtype-nya histologis itu belum menunjukkan adanya bukti yang konsisten. Kemudian kemoterapi dikatakan memiliki efek itu pada kasus-kasus seperti sarkoma, dokter. Kemudian eh, kemoterapi paliatif dengan doxorubicin dan ifosfamid pada kasus sarkoma yang lanjut. Kemudian untuk Tasanex untuk yang angiosarkoma, gemcitabine dan doxycycline untuk yang leiomyosarkoma, dok. Kemudian trabectedin untuk leiomyosarkoma dan myxoid atau round cell liposarkoma. Untuk radioterapi, di sini dikatakan hanya meningkatkan kontrol terhadap vokal pada sarkoma yang terletak di ekstremitas. Ini yang pada kasus sarkoma retroperitonea, radioterapi memiliki tantangan sendiri karena lokasi tumor yang sering berkaitan dengan struktur radiosensitif. Untuk prognosisnya sendiri, semakin awal dideteksi, prognosis pasien eh, jauh lebih baik. Kemudian high grade atau differentiated tumor memiliki sifat yang lebih aktif. Skor dari organ mobilitas pasien yang akan menjalani disseksi organ itu organ seperti pankreas, terutama pada kabut dan duodenum, yang reseksinya sering dapat menyebabkan mobilitas yang serius. Kemudian organ-organ seperti ginjal dan usus buntu yang tidak begitu berat, itu diberikan skor yang lebih rendah. Jadi prognosisnya jauh lebih baik. Jadi dikatakan untuk riwayat penyakit memiliki progres yang lebih buruk daripada sarkoma. Kemudian Waktu 20 menit, Rudi mungkin dipersingkat kalau masih panjang. Terima kasih. ya, untuk yang berikutnya kelangsungan hidup atau dari jenis tumor itu ini di 5 tahun antara 39% dan 65%, karena umumnya lebih besar dan di anatomis yang kompleks dan pemilihan yang tidak dapat diakses dengan struktur organ-organ vital di sekitarnya mutasi dari margin tumor itu sendiri. Jadi, terima kasih untuk waktunya. Mohon asupannya. Oke, terima kasih Rudi ya. Presentasi bagus ya, karena kasusnya itu ada, jarang, dan penanganan sangat menantang ya untuk tumor-tumor retroperitoneal ini. Kemudian ini mungkin saya nganu dulu ya untuk komen, untuk referat, walaupun sudah menulis di referatnya, nanti tolong referatnya itu bahasa-bahasanya sintesis ya, jadi artinya tidak kamu potong dari jurnal, masukkan, potong lagi jurnal, masukkan, tapi kamu buat suatu kalimat sendiri dari rangkuman dari 1, 2, 3 misalnya. Terus yang kedua, yang ini, presentasi ini sebaiknya satu slide juga disertakan referensi diambil dari mana, sehingga kita percaya bahwa kamu membuat referat bukan jurnal reading. Jadi ada beberapa referensi yang kamu cantumkan di situ. Oke, kalau untuk masalah konten ini mungkin ada beberapa resume dari aku. Nanti silahkan kalian tanya ya. Jadi tumor retro ini menantangnya karena asimptomatik, biasanya kecil, besar, itu baru terasa mengganggu. Yang kedua, manajemennya sulit karena dia harus dilakukan operasi dengan radikal atau R0. Recurrence-nya tadi Rudi udah bilang 5-70%. PA-nya biasanya karena tergantung dari jaringan-jaringan yang ada, mulai dari kelenjar, jaringan bisa sarkoma, dari otot, dan sebagainya, sehingga manajemennya untuk mencapai radikalitas pasca operasinya sulit. Imaging
preoperatif atau diagnosanya juga mungkin agak sulit untuk menentukan retro. Tadi faktor risiko juga sudah disampaikan. Silakan kalau mau masih ada pertanyaan atau sanggahan atau apa dari yang disampaikan Dr. Rudi, silakan. Dari residen atau audien yang datang. Mohon izin dokter, izin bertanya dokter. Ya, silakan. Izin bertanya untuk presentan. Yang pertama, apa rencana dan plan kita selanjutnya setelah habis dilakukan tindakan operasi untuk menentukan apakah ada atau tidaknya nanti rekurensi pada kasus ini. Tadi sudah dipaparkan rekurensi pada kasus ini lumayan tinggi. Terima kasih. Silakan dijawab, Ruth. Ya, izin menjawab betul. Untuk setelah dilakukan tindakan operasi atau kita reseksi total, untuk selanjutnya kan pasti kita pemeriksaan histopatologis, dan untuk terkait tindakan selanjutnya pasti dilakukan kemoradioterapi tergantung jenis dari tumornya. Ya, ini tadi pertanyaannya lebih ke arah bagaimana kita memastikan itu rekarensinya atau tidak rekarensinya ya. Mungkin Mungkin nanti ya, ini perlu evaluasi kembali dokter setelah dilakukan, sudah diketahui jenisnya dan kita lakukan kemoradioterapi sesuai ini, mungkin evaluasi kembali dengan melakukan CT scan dokter, kita apakah melihat residu dokter dari tumornya sendiri dokter. oke ya, setuju ya. Jadi ada evaluasi pasca treatment, tapi penting jadi untuk mencegah atau memastikan bahwa ada staging intraoperatifnya, memastikan bahwa pada waktu operasi itu bisa R0, artinya terangkat semua, R1 mungkin terangkat tapi nanti PA-nya masih mengatakan ada residu atau sudah kita nggak bisa ngangkat semuanya masih meninggalkan. Nah itu dipastikan setelah kemoterapi nanti dievaluasi dengan imaging, salah satunya yang paling kita lakukan CT scan untuk menentukan TNM-nya. Oke, saya pikir begitu. Rudi, terima kasih ya untuk presentasinya, bagus menambah wawasan kita. Tumor-tumor retro, karena ini jarang kita, jadi jangan sampai kita nggak tahu mendiagnosa, nggak tahu ada tumor retro ini. Tadi juga disampaikan ada GIST, ada NET, ada apa-apa, nanti dipelajari lagi, karena pasti kalian akan suatu saat menemui ini. Terima kasih Rudi. Untuk selanjutnya, presentan kedua, waktu sama 20 menit dan tanya jawab ya. Silakan, Wahab. Siap dokter. Mohon izin dokter, apakah slide saya sudah terlihat dokter? Ya sudah, Wahab. Jelas Wahab. Siap, siap dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan rekan residen. Izin mempresentasikan referat 1 saya yang berjudul tentang fistula intercutaneous. Fistula intercutan adalah kondisi di mana terdapat hubungan abnormal antara organ gastrointestinal dengan permukaan kulit. Angka mortalitas pada kasus ini sekitar 5-20% dan morbiditas sekitar 90%. Masih tinggi meskipun sudah terdapat berbagai banyak kemajuan dalam tata laksana pada kasus fistula intercutan.
75% disebabkan tindakan laparoskopi atau operasi terbuka, 25% disebabkan sekunder dari radiasi, keganasan, penyakit Crohn, dan lain-lain. Untuk epidemiologinya, 75% sampai 90% itu terjadi karena iatrogenik, yaitu karena adanya kebocoran anastomosis pasca operasi, laparotomi ataupun laparoskopi, kemudian adanya trauma atau jejas khusus diikuti adanya dehistensi pada abdomen dan drainase perkutan. 10-25% penyebab lainnya antara lain karena IBD, inflammatory bowel disease, kemudian ada Crohn disease, radiasi, diverticular disease, malignansi, keganasan, infeksi abdomen, tuberkulosis, dan mobiasis, dan typhoid. Mortalitas dari fistula intercutaneous ini, beberapa studi yang dilaporkan selama 30 tahun terakhir telah menunjukkan tingkat kematian 5-20% dalam beberapa rangkaian kasus. Sepsis adalah penyebab utama kematian pada kasus fistula intercutaneous. Peningkatan mortalitas telah terbukti berhubungan dengan initial output fistula yang tinggi dan adanya komplikasi. Faktor yang menguntungkan untuk penutupan spontan itu penutupan fistula intercutaneous secara spontan ditentukan oleh faktor-faktor tertentu. Fistula yang memiliki peluang bagus untuk sembuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, low fistula output, kemudian fistula kolon, kemudian defek fistul di bawah 1 cm, kemudian adanya saluran fistul di atas 2 cm, dan tidak adanya komorbid. Faktor yang tidak menguntungkan untuk penutupan spontan ketika fistula intercutaneous dikaitkan dengan faktor-faktor yang merugikan, maka penutupan spontan sulit dilakukan dan intervensi bedah sering diperlukan. Faktor-faktor yang mencegah penutupan spontan fistula intercutaneous dapat diingat dengan akronim FRAID, yaitu adanya foreign body, ada riwayat radiasi, kemudian masih adanya inflammatory atau infection, kemudian adanya epithelialization, kemudian adanya keganasan atau neoplasma, kemudian ada distal obstruction. Ini untuk gambaran favorable dan unfavorable yang kemungkinan bisa menutup spontan ataupun yang susah terjadinya menutup spontan. Yang itu yang pertama, kalau yang favorable itu nutrisi yang tercukupi, sedangkan yang unfavorable itu yang nutrisinya yang menurun. Kemudian yang albumin di atas 3, yang unfavorable itu yang low albumin, low transferrin. Kemudian fistol di atas 2 cm, kemudian yang unfavorable yang short fistol, multiple ataupun complex fistol. Kemudian ada diverticular display untuk yang favorable, yang kalau yang unfavorable itu internal defect di atas 1 cm atau visible mucosa. Kemudian untuk produk, kalau yang favorable itu low output, yang unfavorable itu high output di atas 500 cc per hari. Kemudian yang favorable itu single pistol, yang unfavorable ada riwayat radiasi, kemudian intestinal continuity, kemudian ada multiple prior operasi. Jadi yang unfavorable pada kasus pasien yang berulang operasi lebih fistula intercutan yang terjadi karena multiple berkali-kali operasi bisa menyebabkan sulitnya terjadi penutupan pada fistula tersebut. Kemudian untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik, dari anamnesis dari riwayat pasien ini ada keluhan nyeri perut selesai operasi, kemudian ada riwayat demam, ada riwayat distensi, kemudian ada isi produk dari drain, kemudian ada luka di perut yang tidak sembuh. Tanda dan gejalanya itu usus atau pun perut bocor melalui luka atau permukaan pada kulit. Hal ini dapat menyebabkan pasiennya dehidrasi, diare, malnutrisi, sepsis, dan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Dan juga bisa menyebabkan gangguan laboratorium, baik itu peningkatan sel darah putih, serum imbalance elektrolit, kemudian adanya penurunan albumin dan globulin, penurunan dari serum transferin adalah yang level di bawah 200 adalah prediktor penyembuhan yang sulit. Tes diagnosis yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu abdominal CT scan,
untuk abdominal CT scan itu bagus, cumanya untuk di beberapa daerah itu sulit dilakukan karena ketersediaan alat. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan barium enema jika fistula melibatkan usus besar. Kemudian ada barium swallow atau kita sebut esophagogram, kemudian ada fistulogram dan endoskopi. Yang paling bagus sebenarnya dilakukan tindakan pemeriksaan endoskopi. Hanya saja untuk pemeriksaan endoskopi tidak bisa melihat fistel jika fistelnya itu berada di bagian daerah ileum. Jadi untuk yang paling memudahkan untuk menentukan adanya fistel ataupun salurannya itu kita lakukan pemeriksaan, kita mintakan pemeriksaan fistulogram. Untuk klasifikasinya dari anatomi itu ada proksimal dan distal, bisa di gastrik, duodenal, jejunal, ileal, atau kolonik. Kemudian untuk fisiologik bisa high, moderate, atau low output. Yang high output itu di atas 500 cc per hari, kemudian yang moderate itu 200 sampai 500 cc per hari, kemudian yang low output itu di bawah 200 cc per hari. Kemudian dari etiologi tadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu bisa heterogenik, sedangkan non-heterogenik bisa karena keganasan, radiasi, dan lain sebagainya. Untuk tata laksananya ada 5 fase. Yang pertama itu kita lakukan stabilisasi terlebih dahulu terhadap pasiennya, kemudian investigasi atau pemeriksaan, kemudian pengambil keputusan, kemudian terapi definitif, dan penyembuhan. Nah, untuk stabilisasi kita lakukan yang pertama itu lakukan rehidrasi, koreksi jika ada anemia, koreksi elektrolit, kemudian penanganan sepsis, sampai kalau perlu kita lakukan fistula drainase dan perawatan sekitar kulit yang operasi dan supporting nutrisi. Kemudian yang untuk investigasi untuk melihat fistulnya sejauh sebesar apa, kita bisa melakukan CT scan, USG, ataupun fistulogram. Untuk mengambil keputusan menentukan kemungkinan untuk menutup spontan atau perlu dilakukan tindakan definitif yaitu operasi. Terapi definitif yaitu perencanaan tindakan operasi, baik itu reseksi usus dengan end-to-end, anastomosis, gastrostomi, atau jejunostomi. Pasca operasi kita perlu melakukan terapi nutrisi dan rehabilitasi. Prinsip manajemen untuk penanganan fistula intracutaneous, tujuan awalnya tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu koreksi kekurangan cairan, ketidakseimbangan elektrolit, transfusi darah bila perlu, sepsis jika ada harus diatasi, dan yang rusak di sekitar fistula atau menghalang kulit dengan perawatan, kita lakukan perawatan luka secara berkala. Kemudian ini yang juga penting untuk pasien-pasien yang infek pasti mempunyai perasaan yang ataupun keluarga yang sudah capek. Jadi kita dukungan psikologis terhadap pasien dan keluarga sangat penting. Prinsip-prinsip penata laksanaan FEG meliputi yang pertama itu sepsis, nutrisi, anatomi, dan plan. Untuk sepsis sendiri itu kegagalan untuk mengendalikan sepsis menyumbang setidaknya 80% dari kematian. Penyembuhan spontan fistula tidak mungkin terjadi bila masih ada rongga abses yang berkaitan dan terinfeksi aktif. Ini gambaran hubungan antara sepsis, malnutrisi, dan impaired healing dari lukanya atau keterlambatan penyembuhan lukanya itu bisa menyebabkan, dari ketiga ini bisa menyebabkan adanya MOFS ataupun multiple organ failure syndrome, dan bisa menyebabkan pasiennya kematian. Untuk manajemen nutrisinya, pertama itu dari fase awal itu ada rekonstruksi dan stabilisasi. Jika ada komplikasi dari fistula intracutaneous tersebut, baik itu kekurangan cairan, dehidrasi, elektrolit imbalance, dan malnutrisi dan sepsis, itu ditangani terlebih dahulu. Kemudian diberikan nutrisi supportnya itu kita mulai dengan TPN. Kemudian sejalan dengan kita lakukan pemeriksaan anatomi definisi dan decision, jika kemudian kita lakukan pemeriksaan fistulogram ataupun CT scan ataupun endoskopi untuk melihat jika output dari produk dari yang keluar dari fistulnya itu di bawah 1,5 per hari, kita bisa merubah
dari TPN untuk memulai dari enteral. Kemudian jika outputnya di atas 1,5 liter per hari, kita kita tambahkan obat-obatan, bisa ditambahkan obat-obatan PPI ataupun ocrated. Jika produknya berkurang, kita bisa memulai dengan pemberian TPN dengan enteral. Sedangkan jika produknya tidak berkurang, kita tetap pilihannya adalah TPN. Dari sini jika tidak ada pengurangan sama sekali, lanjut ke definitif, fase definitif, yang pilihannya adalah tindakan operasi, baik itu kita lakukan reanastomosis, kemudian rekonstruksi. Ini tata laksana untuk pemberian nutrisi dari enteral bisa dilakukan fistulokilisis, dapat dilakukan pada fistula jejunum atau ileum sambil menunggu tindakan yang selanjutnya kita lakukan, tindakan definitifnya. Ini dapat mengurangi kebutuhan TPN. Untuk dietnya bisa polimer, semi elemen ataupun elemen tergantung pada toleransi pasiennya. Ini gambaran kebutuhan dari pasien pada kasus enterocutaneous fistal yang low output fistal. Dia membutuhkan sekitar 20-30 kilokalori per kilogram per hari. Kemudian untuk protein 1-5 gram per kilogram per hari. Kemudian untuk vitamin C membutuhkan 5-10 times dari orang normal. Kemudian untuk vitamin lainnya bisa normal. Kemudian untuk yang high output fistal itu membutuhkan kalori sekitar 25-35 kilokalori per kilogram per hari. Untuk protein membutuhkan 1,5-2,5 gram per kilogram per hari. Untuk vitamin C membutuhkan 10 kali lebih dari normal. Kemudian untuk vitamin yang lain juga disarankan diberikan 2 times lebih dari normal. Selanjutnya untuk anatominya, tujuan untuk mendeskripsikan anatomi fistula adalah untuk mengevaluasi kemungkinan untuk penutupan spontan. Ada beberapa tadi sudah dijelaskan sebelumnya modalitas yang bisa kita lakukan, baik itu abdominal CT scan, barium enema, barium swallow, endoskopi, dan fistulogram. Modalitas di atas berguna untuk menentukan anatomi dan lokasi fistula. Kemudian tata laksana operasi, fistula menetap setelah 4-6 minggu setelah dilakukan manajemen konservatif. Indikasi fistula sulit menutup spontan. Nah, di sini bisa dibagikan faktor bisa yang memungkinkan penutupan spontan dan tidak memungkinkan penutupan spontan. Dari segi anatomi fistula di daerah kolonik atau ileum itu lebih memungkinkan penutupan spontan, sedangkan di daerah duodenum atau proximal jejunum itu tidak memungkinkan spontan. Kemudian untuk dari produk output yang rendah di bawah 200 mili per hari itu memungkinkan untuk penutupan spontan, yang tinggi di atas 500 mili per hari itu tidak memungkinkan penutupan spontan. Nah, kemudian dari sepsis, jika yang tidak ada atau sudah terkendali sepsisnya itu memungkinkan penutupan spontan, sedangkan yang ada itu bisa menyebabkan tidak memungkinkan penutupan spontan. Kemudian dari status gizi, itu yang gizi baik lebih memungkinkan penutupan spontan. Kemudian dari karakter fistula, yang end fistula, long tract fistula, dan end fistula, small defect fistula itu lebih memungkinkan penutupan spontan. Kemudian adanya kontinuitas intestinal, itu memungkinkan penutupan spontan, sedangkan yang tidak adanya tidak memungkinkan penutupan spontan. Dan kemudian dari hasil laboratorium albumin yang di atas 2,5 gram per desiliter itu lebih memungkinkan penutupan spontan. Kemudian dari transferin itu di atas 200 mg per desiliter itu lebih memungkinkan penutup spontan. Dan kemudian tidak adanya obstruksi distal, kemudian ada disease bowel, kemudian tidak adanya iradiasi abdominal atau pelvis sebelumnya. Lain-lain dilakukan operasi awal di rumah sakit yang sama itu lebih memungkinkan penutupan spontan, karena mungkin dokter bedahnya lebih tahu
tindakan yang dilakukan dan di mana letaknya. Sedangkan pasien yang sudah dirujuk ke rumah sakit lain atau yang direferal ke rumah sakit yang lebih rujukan itu lebih memungkinkan tidak penutupan spontan karena riwayat operasi sebelumnya tidak diketahui bagaimana. Nah, ini beberapa penelitian tentang timing dilakukan penutupan spontan dengan tindakan operasi. Yang pertama dari Hollington sekitar 8 bulan, kemudian Evanson 4 bulan, kemudian Rahbor 12 bulan, kemudian Data 6 bulan, Lynch 6 bulan, Lee 6 bulan, kemudian Mencintri 6 bulan. Jadi rata-rata kebanyakan lebih ke sepakat beberapa peneliti itu 6 bulan. Kesimpulannya, fistula intercutaneous eksternal adalah kondisi di mana terdapatnya hubungan abnormal antara organ gastrointestinal dengan kulit, kemudian perlu dilakukan pemeriksaan, pendekatan, dan penanganan yang sesuai standar protokol dan sistematis. Tata laksana fistula intercutaneous bersifat jangka panjang dan membutuhkan penanganan multidisiplin. Kemudian tata laksana awal pada koreksi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, drainase, pengobatan sepsis, dan kontrol output fistula. Kemudian nutrisi enteral harus digunakan jika memungkinkan meskipun fistula usus halus hingga output bisa memerlukan nutrisi parenteral tambahan. Perbaikan operatif harus dilakukan ketika penutupan spontan tidak terjadi. Terima kasih dokter, mohon asupannya. Ya, terima kasih Wahab ya. Ini presentasi bagus, kasusnya ada banyak. Jadi fistel itu kalau bahasanya suatu prosedur, suatu masalah yang bisa ruin surgeon career ya. Jadi kita bisa hancur karir kita hanya karena fistel enterokutan ini. Nah, makanya kita harus tahu faktor risiko apa, bisa menjelaskan ke pasien, bagaimana terapinya, perjalanan penyakitnya. Mungkin kalau secara kilas tadi banyak sekali yang disampaikan Wahab, tapi yang mungkin saya tekankan bahwa manajemennya, diagnostiknya dulu. Jadi fistel, faktor resiko tadi udah, kasus-kasus apa yang punya resiko untuk jadi fistel. Intinya kalau fistel intraokutan berarti karena prosedur yang kita lakukan bisa terjadi leaks tadi, karena hipoalbumin, karena inflammatory bowel disease, dan sebagainya. Kemudian yang kaitan dengan klasifikasi kapan bisa spontan menutup. Tadi kalau jumlah produknya tadi sudah disampaikan, high, low, medium. Kemudian faktor resiko menutup itu harus dilihat bahwa friend tadi. Kalau karena penyebab yang resikonya sulit menutup ya foreign body, radiasi, inflamasi atau penyakit-penyakit dengan inflammatory bowel disease, kemudian distal obstruksi, dan lain-lain. Manajemennya SNAP ya, saya selalu menyingkap SNAP mudah. Jadi sepsis atau infeksi kontrol, nutrisi, kemudian SNAP, anatomi, mempelajari anatominya mana sih, yang dia itu dari ilium, dari kolon, dari apa, bisa menutup enggak. Kemudian kita planningnya apakah konservatif, planningnya misalnya nutrisinya, karena misalnya anatomi yang itu dari ilium, kalau bocornya dari kolon, mungkin harus diapakan, nyambungnya, jadi kita punya planning. Ya, oke, mungkin dari saya itu untuk resumenya. Silahkan dari yang lainnya, kalau mau ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, silahkan. Ingin bertanya dokter. Ya, silakan. Ya, ini apa kasus yang sering kita jumpai dan kalau stasiun digestif juga. Yang saya ingin bertanya pada kesehatan itu ada hubungan sama pemberian nutrisi dokter TPN itu. Mungkin dari pemerintah bisa jelaskan secara singkat apa nutrisi yang kayak gimana yang dibutuhkan untuk pasien-pasien dengan baik sendiri. Silakan Silakan, Wahab dokter. dijawab. Silakan. Izin mencoba menjawab, dokter. Untuk manajemen nutrisinya, jika pasiennya itu baru datang dengan keadaan
sepsis ataupun adanya imbalance elektrolit, kemudian adanya tanda-tanda mengarah ke sepsis. Dari guideline yang dilakukan pertama adalah kita memberikan total parenteral nutrisi, karena pasiennya juga harus kita perhatikan nutrisinya, karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu penyumbang terjadinya kematian itu karena bisa disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Dan kekurangan nutrisi itu tersendiri juga bisa menyebabkan penyembuhan spontan dari fistula interkutan itu sulit terjadi. Jadi begitu masuk pasien, tetap yang kita perhatikan juga terkait nutrisi pasien itu. Dan jika pasiennya tidak bisa diberikan nutrisi secara enteral, jadi pilihan kita langsung dimulai dengan TPN atau total parenteral nutrisi. Kemudian jika pasiennya dengan output dari produk fistulnya itu di bawah 1,5 liter per hari, itu kita bisa switch dengan kita mulai pemberian TPN digandeng dengan pemberian enteral. Mungkin seperti itu, dokter. Ya, makasih Wahab ya. Jadi yang penting sefisiologis mungkin ya. Jadi kalau misalnya ususnya masih dipakai ya jangan langsung TPN. Kebutuhan TPN, total parenteral atau parenteral nutrisi itu diperlukan bila pasien-pasien yang dalam kebutuhannya itu tidak bisa tercukupi minimal 50%-nya. Jadi misalnya dia kalorinya 2.000 ya, tapi dia cukup hanya masuk 1.000, berarti kebutuhan lainnya harus diberikan seperti itu. Jadi bisa fisiologis mungkin. Oke, terima kasih Wahab untuk presentasinya. Saya pikir ini alur dan pathway-nya sudah bagus. Silahkan selanjutnya presentasi dari Jendi ya, untuk mempersiapkan Siap, untuk dokter. Terima kasih, presentasi. dokter. Ya. Iya, dokter. Apa lagi, dokter? Ya, silahkan jadi dimulai. Ya, dokter, izin mempresentasikan materi referat saya tentang hepatolitiasis. Ya, dimulai dari pendahuluan. Hepatolitiasis didefinisikan sebagai batu empedu yang terletak di proksimal daripada pertemuan ductus hepaticus kanan dan kiri. Pertama kali istilah ini dipublikasikan oleh Paxel dan Stevens pada tahun 1906. Nama lainnya juga dikenal di Asia Timur seperti Hong Kong disease, biliary obstruction syndrome of the Chinese, dan Oriental cholangitis. Untuk di Asia, hepatolitiasis dilaporkan terjadi pada 20 hingga 30% pasien yang menjalani operasi kandung empedu, pengangkatan kandung empedu. Kemudian angkanya relatif rendah di Eropa dan Amerika Utara, yaitu dilaporkan kurang dari 1%. Untuk tempat atau lokasinya paling sering terjadi di ductus hepaticus kiri, karena pada ductus hepaticus kiri berjalan lebih horizontal dibandingkan yang kanan. Kemudian dapat juga disertai dengan pelebaran saluran empedu, intra maupun ekstrahepatik, dan atau struktur saluran empedu. Tadi hepatolitiasis didefinisikan sebagai adanya batu pada proksimal dari pertemuan ductus hepaticus kanan dan ductus hepaticus kiri. Batu empedu yang ditemukan di atas pertemuan ini juga dianggap sebagai batu empedu interhepatik. Untuk di Asia Pasifik, tingkat prevalensinya mencapai 30%. Untuk etiologinya, sebenarnya belum sepenuhnya dipahami, namun
seperti faktor genetik, makanan, dan lingkungan diduga berkontribusi. Untuk etiologi pada negara barat itu biasanya berasal dari eh, secara sekunder, bisa berasal dari karena struktur sebelumnya adanya sklerosum cholangitis, kista ductus coledochus maupun adanya tumor ganas. Untuk di Asia juga diketahui paling sering disebabkan karena kolangitis pyogenik yang berulang, adanya infeksi parasit, kemudian dari diet. Untuk epidemiologinya ini diambil di sebuah jurnal ini dari bagan tabel dapat dilihat paling banyak itu terdapat di Cina dan Taiwan hingga di atas 20%. Kemudian untuk daerah seperti di Chili dan Italia itu kurang dari 2%. Kemudian sering juga terjadi pada dekade kehidupan kelima dan keenam. Untuk patogenesisnya sendiri, tadi juga sudah disebutkan untuk faktor yang mempengaruhinya seperti etnis, lingkungan, infeksi bakteri dan parasit, serta adanya riwayat kolangitis dan status pedu. Infeksi bakteri ini biasanya berasal dari bakteri penghasil beta-glucuronidase yang menyebabkan kondisi stasis pada empedu dan menyebabkan penyempitan. Ini merupakan patogenetik yang penting dari hepatolitiasis. Kita juga dapat lihat dari skema pada sebelah kanan ini, kita bisa lihat adanya stimuli dari inflamasi menginduksi sintesis berupa sitokin dan protein yang berada di bile duct wall yang akan menyebabkan sekresi musin gel meningkat, sehingga terjadi musin hipersekresi dari musin. Kemudian juga akan meningkatkan inflamasi pada mukosa yang disebabkan adanya stimuli dari agen inflamatori tadi. Kemudian ini persamaan dan perbedaan patogenesis antara hepatolitiasis dengan batu empedu lainnya dapat dilihat dari berbagai macam protein maupun sitokinnya pada tabel sebelah kiri. Kemudian juga ini pada sebelah kanan skema patogenesis dan hepatolitiasis. Eh, untuk hepatolitiasis sendiri ini paling banyak diakibatkan oleh batu bilirubinat, jenis batu bilirubinat. Namun juga bisa disebabkan oleh batu kolesterol juga. Di mana pada skema ini untuk free kolesterol yang meningkat dapat meningkatkan HMG CO2 reduktase, kemudian kolesterol hidroksikolase yang akan menyebabkan pembentukan batu yang lebih resiko pembentukan batu yang lebih tinggi. Untuk gejalanya sendiri ya, untuk hepatolitiasis paling sering itu asimptomatik. Namun jika disertai gejala biasanya ada nyeri perut pada kanan atas berulang, kemudian demam serta ikterus berulang. Lalu untuk perpindahan batu dari intrahepatik ke saluran empedu ekstrahepatik juga dapat menyebabkan tanda seperti gallstone pankreatitis, disertai nyeri perut, mual muntah, demam, dan jaundice. Dari pemeriksaan lab juga dapat kita lihat adanya peningkatan sel darah putih, tes fungsi hati yang meningkat, serta bilirubin yang meningkat. Dapat disertai juga adanya abses hepar, atrofi lobus hepatik, kolangitis, serta kolangiokarsinoma. Untuk klasifikasinya hepatolitiasis itu ada berbagai macam klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi Sunoda, kemudian ada juga klasifikasi Nakayama, kemudian setelah itu menjadi untuk Nakayama sendiri diklasifikasikan berdasarkan research group untuk hepatolitiasis dari Jepang. Kemudian ada juga DONGS klasifikasi, termasuk klasifikasi yang sering digunakan pada hepatolitiasis, yaitu pada klasifikasi DONG membagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2, berdasarkan letak lokasi batunya. Kemudian untuk tipe 2 itu berarti letak lokasi hepatolisis tersebut diffuse. Kemudian ada juga tambahan tipe E, yaitu jenis hepatolitiasis dengan batu ekstrahepatik. Ini merupakan apa
hepatolitiasis yang terlokalisasi dengan batu yang terletak pada hanya satu lobus. Kemudian ini tadi klasifikasi DONGS yang sub E berdasarkan pada EA itu normal, EB adanya relaksasi, dan EC adanya struktur. Kemudian untuk gambaran radiologisnya, untuk hepatolitiasis dapat kita periksa dengan USG abdomen, MRI atau MRCP, serta RCP. Dengan tujuannya yaitu untuk menentukan lokasi batu yang akurat, mengidentifikasi struktur biliar, mengidentifikasi lubus hati yang terlibat, serta mengeksklusi adanya kolangiokarsinoma. Untuk USG sendiri ini pemeriksaan yang lebih mudah dan tidak invasif. Kemudian kandungan kalsium juga ditandakan dengan adanya ekogenitas yang tinggi, dapat ditandai dengan adanya eh, hipoekoik pada gambaran batu dengan posterior acoustic sedum. Kemudian untuk pemeriksaan CT scan menggunakan kontras enhanced computed tomography atau CECT, yaitu dapat lebih unggul dibanding USG karena dapat menentukan adanya pelebaran ductus dan struktur pada biliar. Dapat juga mengukur beban batu serta dapat juga melihat adanya kolangiokarsinoma. Yang biasanya dimunculkan adanya kepadatan jaringan pada periduktal, kemudian penebalan atau peningkatan dinding ductus, keterlibatan atau obstruksi vena portal, serta keterlibatan kelenjar getah bening. Kemudian ada juga MRCP, yaitu dapat mendiagnosis juga pada batu hepatolitiasis yang memiliki sensitivitas 97%, spesifitas 99%, dan akurasi yang tinggi. Dapat juga membantu untuk menentukan tingkat dan penyebab dari obstruksinya. Kemudian ada ARCP, merupakan gold standar dari diagnosis hepatolitiasis. Keuntungannya dapat digunakan untuk sekalian untuk ekstraksi batu, kemudian biopsi lesi intraduktal, serta pemasangan stent. Ini merupakan contoh pada kolangiografi transhepatik perkutan sebelum dilakukan operasi, di mana pada gambar A hingga C ini menunjukkan pelebaran saluran empedu dan saluran interhepatik kiri dengan banyak adanya defek pengisian yang sesuai dengan batu atau serpihannya. Kemudian masuk ke tata laksana hepatolitiasis, bertujuan untuk pertama mengatasi infeksi yang sedang berlangsung, kemudian mengurangi kebutuhan akan operasi berulang, lalu mencegah kolangitis berulang dan fibrosis hati pada kasus kolangitis, dan mencegah perkembangan hepatolitiasis menjadi kolangiokarsinoma, walaupun jarang terjadi. Ini merupakan bagian untuk tata laksana hepatolitiasis, di mana dari klinis sudah kita diagnosis dengan hepatolitiasis, kita konfirmasi dengan penunjang tadi dari USG, MRCP, dan ERCP. Jika terdapat adanya tidak bergejala dan berdasarkan usianya juga tidak masuk ke epidemiologi dari hepatolitiasis, maka dapat kita lakukan follow up. Kemudian jika bergejala, kita lihat apakah ada kolangitis, jaundice, Bellstone, ataupun struktur, dan kita tanganin sesuai gejala yang muncul. Untuk tata laksana bedah sendiri yang dapat menjadi pilihan yaitu hepatektomi. Dengan indikasinya, biasanya hepatolitiasis pada unilobular, yaitu pada sisi kiri utamanya, kemudian disertai fibrosis atrofi dengan abses multiple sekunder, kemudian adanya kolangiokarsinoma intrahepatik, kemudian adanya batu intrahepatik yang multiple dengan adanya struktur biliar yang tidak dapat diobati secara minimal invasif atau endoskopi. Kemudian untuk terapi lainnya, terapi non pembedahan biasa dapat dilakukan tadi menggunakan ERCP, dapat dilakukan ekstraksi batu dengan panduan radiologis. Kemudian kita dapat juga memasukkannya dengan melalui tabung T yang berbentuk huruf T. Namun ada kekurangannya pada terapi yang minimal invasif seperti ERCP, itu untuk aksesnya sulit seperti jika kita temukan adanya struktur
kemudian angulasi duktusnya, kemudian derajat impaksi yang dari batunya. Kemudian untuk pilihan SWL juga dapat kita menjadi pilihan untuk batu kolesterol dengan menggunakan HO laser YAG untuk hepatolisiasis kalsium bilirubinat dilaporkan menunjukkan hasil yang baik juga. Berarti dan tadi. Dan untuk komplikasinya dapat menyebabkan sepsis biliar berulang, kemudian fibrosis hati, serta sirosis. Untuk komplikasi pada hepatolisis juga termasuk cukup tinggi antara 30 hingga 40%. Kemudian untuk rekarensi juga cukup tinggi, sangat dipengaruhi oleh modalitas pengobatan, adanya sirosis biliar atau tidak, kemudian sisa batu, serta struktur pasca pengobatan. Menurut studi Lee et al., kejadian kebocoran empedu itu sekitar 7,4% dari 312 pasien yang menjalani hepatektomi karena hepatolitiasis. Dan sebagian dari pasien tersebut mendapati terapi drainase perkutan, kemudian ENBD atau endoscopic nasobiliary drainase. Untuk kesimpulannya, hepatolitiasis merupakan batu empedu yang terletak pada proksimal dari pertemuan ductus hepaticus kanan dan kiri. Secara klinis, hepatolitiasis itu asimptomatik. Namun dapat juga muncul gejala seperti nyeri perut kanan atas berulang, demam, ikterus, mual, serta muntah. Untuk pemeriksaan radiologisnya, dimulai dari USG, CT scan, MRI, dan ERCP sebagai gold standarnya. Untuk tata laksananya itu tergantung dari simptomnya, namun ya tergantung juga dengan tingkat kesulitan dan jumlah batu dan letak batu, serta ada struktur atau tidak. Diperlukan pemahaman yang matang terkait anatomi intrahepatik biliar untuk menghindari komplikasi dan meningkatkan prognosis pasien menjadi lebih baik. Terima kasih, Dr. Arhan. Halo, makasih Jadi ya untuk presentasinya. Mungkin saya resume aja. Jadi kalau untuk hepatolitiasis itu tadi sudah sampaikan lebih sering asimptomatik, bisa juga disertai jaundice, kolangitis berulang, itu yang penting. Terus yang kedua tadi disampaikan paling sering adalah batu bilirubinat ya, dibanding dengan yang lainnya. Jadi manajemennya tadi juga sudah disampaikan, diagnosenya itu dengan CT atau MRCP bisa dilakukan untuk menyingkirkan juga kolangioCA karena resikonya menjadi kolangioCA. Operasinya mulai dari hepatektomi, kemudian ERCP, dan sebagainya bisa dilakukan. Yang penting ini kalian tahu ya, jadi pasien-pasien dengan resiko-resiko itu yang disampaikan tadi bisa terjadi, paling tidak biasanya pasien datang dengan kolangitis berulang atau slightly jaundice, nyeri nggak nyaman di kanan atas. Mungkin komen saya itu silakan untuk untuk bisa ada pertanyaan silakan. Oke, jadi karena nggak ada pertanyaan, selain itu masalah waktu, jadi ya selamat dulu, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi kita akhiri pertemuan ini. Nanti tolong ini rekaman bisa di share ke YouTube kita. Kita punya YouTube, di share. Jadi punya kalian bertiga ya. Mbak Erli nanti minta tolong untuk share di Beda Digesti biar yang lainnya bisa ikut menikmati karya tulis kalian. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Silahkan menunaikan ibadah yang menunaikan. Makasih. Selamat siang. Terima kasih, dokter.